Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam tempat ibadah ini. Sebelum kita ibadah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak bangku yang kosong di depan. Mungkin bisa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa maju-maju ke depan, ya, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Jangan malu-malu saudara ya, kita bersama-sama dengan warga kerajaan Allah di tempat ini. Amin saudara, mari, ya, silakan saudara sekalian. Ya, ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersama-sama untuk mulai beribadah di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita datang bukan dengan duka paksa tetapi dengan sukacita. Ya, mari kami aturkan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama ya sebelum kita mulai ibadah kita ya. Berikan satu salam satu sama lain bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di kiri kanan saudara ya. Kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini, kami tahbiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and a living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah ada banyak orang tanya bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak? Ya, di Jepang semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik. Sehingga ketika tumbuh, dia tidak jadi bulat, tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun, itu tidak gelundung kemana-mana saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini mau membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia, dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya? Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset.
Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih. Ya, kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord. Ya, saya sudah berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat. Ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu. Di persekutuan di rumah kita. Ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku. Altar ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya. Kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman. Pergilah ke Bali. Tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu yang hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan. Senangkan dia, muliakan dia. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Saya lihat wajah yang bersuka cita pagi ini saudara. Amin. Karena Tuhan baik. Tuhan kita dahsyat, Tuhan yang memelihara kita sampai dengan pagi ini, amin. Mari kita bangkit berdiri, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dia, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat pagi ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat dia pagi ini. Haleluya. Kaulah yang layak kami puji pagi ini Tuhan. Kaulah yang besar, Allah yang dahsyat. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam
kerinduan kami pagi ini Tuhan. Dalam setiap pikiran kami, kehendak kami, perbuatan kami rindu menyenangkan Engkau setiap waktu. Oh, Tuhan. Hanya itu dengan segenap hatimu sekali katakan menyenangkanmu. Itu kerinduan
Dia ingin memulihkan setiap kita pagi ini. Syabaralah barakah. Engkaulah yang memulihkan setiap kami pagi. Kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memulihkan setiap kami. Oh Lord Jesus. Mengalir di tempat ini Tuhan. Kami bebaskan roh kami buat Engkau. Mari ambil waktu pagi ini saudara pribadi dengan dia. Pagi dia ada di tempat ini. Dia rindu untuk menjamah kita. Dia rindu untuk melawat kita pagi ini. Mari buka hati. Oh Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Paralah barakah. Kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau. Begitu banyak hal yang Kau perbuat atas hidup kami Tuhan. Sampai dengan pagi ini. Biarlah hidup kami semakin menyenangkan Engkau. Hidup kami semakin berkenan di hadapan. Hanya itu kerinduan kami pagi. Haleluya. Oh Yesus, Engkau yang terlalu manis bagi kami. Ini waktu saudara dengan Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dia tahu apa yang Kau butuhkan, Dia tahu apa kerinduanmu. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu pagi ini kepada Yesus. Kami rindu Tuhan menyenangkan Engkau. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
untuk memuliakan-Mu. Jadikanku berjalan aku, jadikanku berjalan aku Tuhan, jadikanku Berjalanku untuk memuliakan-Mu. Beri sorak-sorai tepuk tangan. Kirabasyata karalabalabasyata. Haleluya. Kirabasyata karalabalabasye. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kirabasyata-Mu. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah kehidupan kami yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus ada di dalam Engkau. Hidup yang kami hidupi bukan hidup kami lagi, tapi hidup Kristus di dalam kami. Biarlah pikiran dan perasaan dan kehendak Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami Tuhan, bukan pikiran kami, tapi sepenuhnya adalah pikiran dan kehendak Tuhan. Biarlah kami menyadari ini Tuhan, bahwa dalam hidup ini bukan kami melakukan sesuatu untuk Tuhan saja, supaya berkenan kepada Tuhan. Tetapi hidup ini adalah Kristus. Semuanya tentang Kristus. Fokusnya adalah Tuhan. Maka kehendak-Mu pasti kami lakukan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir. Urapi kami semua. Urapi kebenaran firman Tuhan ini yang akan hamba sampaikan. Biarlah semua adalah dari Engkau. Butuh pewahyuan dari-Mu Tuhan Yesus. Dari Engkau Roh Kudus menuntun kami semua, supaya ibadah pagi hari ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kata Kang A, amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan, bulan Oktober ini adalah bulan misi untuk seluruh gereja Betel Indonesia. Oleh sebab itu, dalam bulan misi ini, kita perlu juga untuk memperhatikan, untuk juga bisa membantu di dalam pekerjaan misi dalam gereja Betel Indonesia di mana kita berada di dalamnya, untuk penjangkauan jiwa-jiwa atau tempat daerah-daerah atau orang-orang yang belum terjamah oleh Tuhan, belum mengenal Yesus. Makanya sebentar nanti dari bagian sebelum doa nanti saya mengantar saja bahwa hari ini ada persembahan khusus misi yang akan diserahkan kepada BPP GBI melalui BPD GBI Sulsel. Nah itu jadi nanti lebih jelas nanti diarahkan oleh yang bertugas sebentar. Nah dari Rock Makassar kita juga sudah melakukan perjalanan misi dipimpin oleh koordinator misi Rock Makassar. Mungkin banyak belum tahu. Nah, yaitu Pendeta Pratama Yosafat Dios Purwadi. Boleh berdiri Pak Yosafat? Yang tadi apa ini? Bersama dengan wakil koordinatornya yaitu Bapak Agus Masatio. Nah, yang di belakang.
Kami berangkat 8 orang. Jadi ini sudah umur hampir 60 semua, saudara. Jadi memang kami lagi mencari ini generasi muda ini supaya punya beban untuk itu juga. Nah, kita akan juga melihat video perjalanan kami pelayanan. Silakan multimedia tayangkan. Nah, ini yang teman-teman dari tim misi Rock Makassar, kami pergi dan terima kasih untuk jemaat, beberapa teman-teman jemaat di sini yang menyumbang sepatu. Ya, sepatu ini kurang lebih 85 pasang, sudah kami sebagian serahkan di situ. Kemudian juga ada untuk gereja setempat kita, nanti diatur oleh bagian sekretariat. Kemudian juga sebagian nanti akan kami pergi lagi bulan Oktober minggu keempat ini ke Palopo, khusus melayani beberapa gereja di sana. Dan puji Tuhan kami bisa masuk di dalam gereja Toraja, Gepil. Itu tidak mudah, saudara. Tapi kami bisa masuk di situ, diterima. Kemudian juga ada yang menyumbang pakaian, masih layak pakai, dan ada yang menyumbang juga batik yang masih baru. Ada juga yang memberikan juga bingkisan buat anak-anak sekolah minggu. Ya, ada juga menyumbang piring makanan, ya piring yang baru, saudara. Itu kami bawa ke sana. Makanya saya tahu jemaat di sini hatinya itu suka memberi. Puji Tuhan. Saudara, mungkin saudara berpikir bahwa kondisi gereja yang seperti ini, yang di Sidrap ini hanya ada di kampung, di desa, saudara ya. Tapi puji Tuhan, ini di Sidrap ini sebenarnya ini gereja sudah berapa tahun ya? 2-3 tahun. Tapi belum ini di bawah naungan satu denominasi. Kemudian GBI masuk di situ dan oleh Pak Basuki Ketua BPD menawarkan ada tidak gereja di Makassar yang mau adopsi, dan Rock Makassar mau adopsi itu tapi diserahkan kepada Rock Parepare. Nah, saya ingat perjalanan melihat dari Rock Parepare, dari pindah-pindah tempat di tansi-tansi militer, mereka sudah punya tempat sendiri, gedung sendiri. Itu juga hasil daripada dukungan selama dulu waktu masih Pak Franky itu Bapama membeli tanah, membangun, dan dari jemaat sini, saudara ya. Nah, di Sidrap ini
sudah ada tanah yang dibeli oleh BPD seluas 20 kali 70 meter, jadi 1.400 meter. Nah, cuma ya harus diperiksa semua surat-suratnya dulu. Kalau sudah, baru di launching pembangunannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jemaat kurang lebih dengan anak-anak itu, kalau saya lihat mungkin anak 70, kalau 20 kakak kali 4 saja satu kakak 80 orang. Mereka ada yang sebagian tinggal 15 kilo dari Talang. Jadi dulu harus jalan kaki 15 kilo untuk ke gereja. Jadi waktu regional meeting, kami arahkan supaya dibantu transportasi. Jadi ada berapa dari desa sebelah, 15 kilo, gereja bantu transportasi. Dan telah dilaksanakan. Jadi mereka setiap minggu itu ada mobil pickup mereka sewa. Jadi 1 bulan itu biaya sewa 400.000. Jemaat yang ekonomi lemah, mereka tidak mau juga hanya terima. Mereka bilang kami tanggung 50%. Bayangkan ini jemaat ini, saudara, cuma tukang bikin batu bata kerjanya, bukan pemilik kerja. Cuma peladang, saudara, petani, tapi mereka mau. Ada juga di Sidrap yang kami layani. Dulunya PT-PT tanggung gereja. Kami khotbah di situ supaya hilangkan mental kemiskinan. Mereka sekarang yang tabur sendiri, PT-PT yang mereka bayar. Saudara, jadi seperti ini kondisinya, saudara. Tapi saudara harus tahu, di Makassar pun ada kondisi seperti ini, saudara. Jangan kira di kampung, di desa saja. Saya beberapa bulan lalu melayani di garasi rumah. Garasi rumah, tidak ada speaker, tidak ada mic, saudara. Cuma keyboard yang murah, seperti keyboard anak-anak, saudara. Satu. Tapi apa yang luar biasa, semangatnya itu beribadah di garasi, saudara. Satu lagi kemarin dengan Pak Yosafat, hari Kamis kami pergi satu gereja. Kondisi sewa tempat, tapi itu dinding pun ditutup, tapi rayap semua di belakang. Dia bilang, persembahan cuma 100.000 rupiah. Orang bilang, ini gereja tidak bisa bertahan. Mana bisa 100.000? Jemaat-jemaat kurang mampu. Tapi sudah 3 tahun berjalan, saudara. Gembalanya bukan pengusaha. Bukan pengusaha, full dengan Tuhan. Saya tanya dia, kau yakin ini adalah panggilanmu? Ya Pak Robert, ini panggilan saya. Dan orang bilang sama saya, tuh tidak bertahan ini, tapi sudah 3 tahun jalan. Dengan persembahan 100.000, saudara. Itu uang minum kopi kita 2 gelas, saudara. 1 gelas 100.000. Dan bertahan sampai hari ini, saudara. Saya pergi sana untuk mengajar pemuridan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ternyata saya harus katakan sama saudara di Rock Makassar, kita beribadah dengan musik lengkap, ruang AC. Lantai ini adalah lantai karpet. Saudara, firman Tuhan penuh, banyak, luar biasa, saudara. Harusnya memberi dampak perubahan dalam hidup kita. Untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Untuk semakin mengasihi Tuhan. Gereja-gereja 100.000, saudara. Pendetanya dapat berkat. Dia beli beras, dia kasih jemaatnya, ibu-ibu yang pikul beras pulang di rumah. Banyak saudara seiman kita ini masih seperti itu, saudara. Jangan kau pikir dulu yang lain-lain di luar itu. Ini banyak sekali. Saya jalan ini baru saya tahu semua. Nah, kalau saudara sudah jalan baru saudara tahu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itu yang saya saksikan. Jadi persembahan saudara di dalam Alkitab Maleakhi ada 2 persembahan. Satu persembahan adalah persepuluhan. Itu kalau kita lakukan itu adalah karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ada persembahan sukarela. Itulah persembahan umum yang kita lakukan. Misi diakonia pembangunan. Itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Jadi 2 hal ini berbeda ya. Persepuluhan dan persembahan sukarela. Jangan dicampur-campur saudara. Saudara melakukan persepuluhan bukan karena saudara takut, kutuk, belalang pelahap. Saudara tidak lakukan bukan soal itu. Atau melakukan itu supaya diberkati, dipagari, di apa semua. Enggak. Tapi karena ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan kepada saudara. Dan nanti bulan Oktober kami akan berangkat lagi. Dan sebenarnya di PPD saya dipercayakan untuk jadi ketua bidang misi. Itu sangat sekali membuka untuk teman-teman jemaat di sini kalau mau track ini bisa pembelajaran atau pelatihan saudara ya. Kita akan Natal saja itu 1 minggu sampai 8 hari programnya itu keliling semua saudara ya. Kemudian Desember lagi itu ada sudah 2 gereja Toraja bergabung. Mungkin Natal minta saya khotbah di situ. Saudara, kita khotbah di sini dengar 45 menit. Mereka cuma dengar 10 sampai 15 menit, saudara. Apa yang didapat, saudara? Makanya itu waktu diberikan pengajaran. Waduh, itu mereka catat. Biasa. Antusias, saudara. Kita ini berkelebihan, berkepala, saudara. Makan ayat sudah di luar kepala mungkin, saudara. Tapi itu apakah kita tetap berapi-api berkobar? Nah, mari saya akan mulai membagikan firman Tuhan. Ulang ini kita masih tema disiplin the mind, ya, berbicara sebagai disiplin pikiran. Ayat utama kita hari ini adalah terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nah, saya coba ini saja. Nah, mari kita, ini pertanyaan saudara, ini tema kecilnya. Apa yang seharusnya saya cari dan pikirkan? Nah, ini untuk saya dan saudara. Coba tanya dalam diri saudara. Apa yang seharusnya saya cari dan pikirkan dalam kehidupan saya ini? Nah, kemudian ini quote saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana kehendak Yesus untuk kita adalah menikmati perkara yang bernilai kekal. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, di mana kehendak Yesus untuk kita adalah menikmati perkara yang bernilai kekal. Ayat bacaan kita masuk Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu
pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya ambil lagi di Indonesia sehari-hari. Tolong, ini macet-macet ini. Ya, ini terjemahan Indonesia sehari-hari. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang di dunia. Lanjut ayat 3. Sebab kalian sudah mati. Manusia lama kita sudah mati karena dosa. Dan hidupmu, hidup new life, hidup baru sekarang, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Dan bila Ia tampak nanti, kalian juga akan tampil bersama-sama dengan Dia dalam kebesarannya. Saudara, semua manusia di dalam dunia ini adalah orang-orang yang melakukan pencarian, saudara. Benar? Waktu saya kecil, maka yang saya cari itu adalah kesenangan-kesenangan kecil. Ya, main kelereng, betul? Main layang-layangan. Dulu mainannya kita begitu, saudara. Anak-anak sekarang tidak tahu main begitu. Kelereng, layang-layang, tidak tahu, saudara. Iya dah? Main apa lagi? Enggok-enggok, main lapok-lapok orang Makassar. Nah, itu kan kesenangan kita, iya kan? Bikin mobil-mobilan dulu ya. Dari apa kayu, dari sendal jepit, saudara, dibikin rodanya, kita tarik. Nah, itu kita lakukan, kita kesenangan kita, betul? Waktu mulai beranjak remaja, maka pikirannya sudah mencari jati diri, benar? Ada idolanya siapa, benar? Sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih seperti olahraga sudah mulai, ya kan? Kemudian beranjak lebih dewasa lagi, sudah mungkin sekolah menengah, mulailah mencari teman dekat, ya kan? Ya, sudah tertarik dengan pria atau wanita di sekolah kah, di mana untuk menjadi teman dekat. Sudah mungkin berolahraga. Saya dulu SMA ya pemain basket, saudara. Ya, jadi kalau yang suka main basket di Makassar, di klub Flying Wheel itu klub saya. Nah, Jojo itu tidak tahu cucu keberapa itu, Krinis keberapa. Jadi kita dulu bikin pertandingan di Karebosi, mewakili klub, mewakili sekolah. Nah, saya termasuk di situ tim intinya, saudara. Nah, setelah itu mulai kita kenal Yesus, mungkin ada yang mulai masuk gereja, pelayanan, ya kan? Nah, pelayanan, saudara. Tahun 84 saya bertobat, masuk gereja di sini Petra, mulai pelayanan. Jadi main musik, saudara. Peniup trombong, saudara. Sudah pelayanan sampai keliling ke Surabaya, kemana-mana, sudah. Ya, sejak 84. Terus sampai hari ini di dunia pelayanan. Beranjak lagi, kuliah, sudah mulai pikir tentang kerja, ya kan? Tentang masa depan, tentang keluarga, menikah, saudara, ya. Itu orang-orang semua begitu, saudara. Sudah berkeluarga, ada anak, pikirkan lagi masa depan anak-anak, kan begitu? Nah, pikirkan lagi mereka punya rumah tangga. Seperti kita yang berumur-umur yang sudah 50-an, pasti anak-anak sudah ada 30 tahun, 20 tahun, pasti pikirkan lagi, bagaimana anak kita ini, ya kan? Keluarga. Jadi tidak habis kita mencari dan memikirkan. Apa yang kita rasa cari dengan penting, kita rasa penting kita harus cari, pasti kita taruh perhatian dan pikiran untuk hal itu. Benar? Semua itu dilakukan. Dan ada orang-orang dia mencurahkan pikirannya untuk menemukan sesuatu yang dia ingini. Tapi saudara bisa bertanya. Kadang-kadang pencapaian kalau ditanya, saya sudah capai begini,
Saya sudah punya ini semua, tapi tidak ada kepuasan. Nah, ada yang sudah luar biasa, tapi dia katakan, sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu sia-sia. Nah, saudara, kenapa? Karena perhatian dan pencariannya dan pikirannya itu masih tertuju kepada perkara-perkara di bumi, di dunia, saudara. Rasul Paulus mengajak kita, cari perkara di atas, pikirkanlah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Alkitab, saudara, ada dua orang yang luar biasa. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Lama, seorang raja yang luar biasa. Siapa tidak kenal Raja Salomo? Alkitab mengatakan tidak ada orang yang raja lagi sebelum dan sesudah dia seperti dia. Orang paling berkuasa, orang paling pintar, dan orang paling kaya. Saudara baca apa yang dia lakukan di Pengkhotbah 2, 1 sampai 23. Dia punya bisnis macam-macam. Bisnis pelayaran ada, bisnis entertainment ada, bisnis tambang ada, bisnis tenaga kerja ada, bisnis perdagangan ada, bisnis perkapalan ada. Semua ada, saudara. Dan dia paling kaya. Tapi lihat kisah hidup Salomo. Akhirnya ayat 25 katakan semua itu sia-sia. Sia-sia. Ada yang mengatakan Salomo ini selamat atau tidak? Ya kita tidak usah urus itu teologi, saudara. Ada yang bilang dia selamat, ada yang dia bertobat, ada yang bilang tidak. Tetapi yang jelas dalam perjalanan hidup Salomo, awal-awalnya dia hatinya melekat sama Tuhan. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya, dia beralih dari Tuhan kepada berhala-berhala. Saudara. Dan dia sudah dapat semua. Orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, dan orang yang berkuasa, saya kira tidak ada, kalau kita di dunia ini bisa sekaya dia, sepintar dia, saudara. Dan sepowerful dia, saudara. Kita ini siapa kalau mau dibandingkan? Tapi ini orang yang seperti ini berbicara begini. Semua itu pun sia-sia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian orang yang kedua ada di Perjanjian Baru. Dia punya semuanya, tapi dia anggap itu sampah. Siapa itu? Rasul Paulus, saudara. Ini Salomo, saudara. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 23. Kemudian ayat 12, pasal 12 dikatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap. Nah, Paulus. Siapa itu Paulus? Dia seorang Ibrani, dia seorang Farisi. Dia hebat sekali, penuh dengan kuasa. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, apa yang dia katakan? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia tidak cari yang lain-lain, saudara. Dia sudah percaya Yesus, tapi dia masih katakan, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya apa? Hidupku adalah Kristus. Kristus adalah hidupku. Dia bukan lagi cari berkat dari Kristus.
Dia bukan lagi tujuannya cari perkenanan dari Kristus. Tapi Kristus itu adalah hidupnya, prioritasnya. Nah, kalau Kristus adalah prioritasnya, maka perkenanan Tuhan pasti turun otomatis. Berkat Tuhan pasti ada. Amin. Ini saudara. Jadi kita ini mesti berubah, kita punya pola pikir, mindset kita. Dari Kristen yang mengenal Yesus, kemudian datang di gereja, apa tujuan Anda ada di gereja? Nah ini saudara, ini menjadi pertanyaan saudara. Oh, saya datang di gereja supaya bisnis saya diberkati. Saya datang di gereja supaya usaha saya lancar. Saya datang di gereja supaya ada perlindungan Tuhan. Saya datang di gereja supaya untuk melayani Tuhan. Saya datang di gereja supaya untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan Tuhan. Semua itu saya untuk Tuhan. Saudara, Anda harus dan saya meningkat. Bukan saya untuk Tuhan. Tuhan adalah hidup saya. Ini penting sekali saudara. Kalau Anda bukan saya untuk Tuhan. Pertanyaannya, kalau Anda bisa lakukan, Anda sudah bisa kata Tuhan, Anda sudah bisa bilang begini, Tuhan saya tuntut Tuhan, saya sudah lakukan loh kewajiban saya. Adalah kita harus beranjak dari pola pikir ini saudara. Tuhan itu adalah hidup saya. Jadi waktu Anda melakukan pelayanan, Anda melakukan bukan untuk Tuhan, tapi itu otomatis. Bukan untuk dapat berkat, bukan untuk dapat perkenanan, bukan untuk dapat fasilitas dari kerajaan surga, itu sudah otomatis Anda miliki. Kalau hidup, makanya firman Tuhan tadi yang kita baca, di ayat 3, saudara, saya kembali lagi. Sebab kalian sudah mati. Ini manusia lama kita, karena dalam dosa. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Jadi hidup yang tersembunyi bersama Kristus artinya begini. Yang orang lihat adalah Kristus, bukan lagi Robert. Paham? Kenapa? Hidup Kristus itu yang hidup di dalam saya. Kristus itu yang terpancar keluar, bukan saya. Saudara, harus kita sampai di situ, dan Tuhan bisa lakukan. Kalau Anda lakukan itu, percaya saudara, tidak ada lagi kesombongan kalau engkau bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi keangkuhan, engkau bisa punya jemaat yang banyak. Gereja di mana-mana bangun, 1.000 jemaat, 10.000 jemaat, 1 juta jemaat. Banyak. Untuk siapa? Tidak ada lagi pertikaian. Tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada lagi, saudara, penonjolan diri. Tidak ada lagi, saudara. Paling di gereja kan paling banyak begitu. Kenapa? Dia bilang saya melayani untuk Tuhan. Saya melayani, saya mau kasih Tuhan. Loh, apa yang kita bisa kasih, saudara? Tidak sebanding dengan Tuhan sudah kasih. Semua juga dari Tuhan. Ini saudara. Makanya Paulus bisa bilang, semuanya kuanggap sampah. Dia tidak bilang, hidupku ini untuk Kristus. Memang benar, tapi dia bukan hanya sampai di situ untuk Kristus, tapi Kristus itu adalah hidupnya. Nah, saudara, beda itu, jauh beda, saudara.
Apa yang saya dapatkan? Sudah memuaskan atau sia-sia? Nah ini, saya bertanya diri saya, saudara bertanya diri saudara. Tadi apa yang saya seharusnya cari dan pikirkan? Sekarang, apakah saya dapatkan sudah memuaskan atau sia-sia? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu zaman Tuhan Yesus, orang Israel menantikan Mesias. Mereka mencari Mesias supaya mereka terlepas daripada penjajahan Romawi. Mereka tunggu Mesias, pembebas. Mesias sudah datang dalam wujud Yesus. Mereka tidak bisa terima. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kalau pencarian kita, pikiran kita bukan kepada yang di atas. Yesaya 55 ayat 2. Ini keluhan dari Nabi Yesaya terhadap orang Israel. Untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan? Turutlah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan yang lezat. Dengarkanlah hai bangsaku, datanglah kepadaku, kamu akan kuberi hidup sejati. Demi kasih dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud, aku mengikat janji abadi dengan kamu. Ini terjemahan Indonesia sehari-hari. Saudara, Yesaya mengatakan begini, untuk apa kau membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Untuk apa kau bekerja untuk yang tidak mengenyangkan? Mereka orang Israel fokus kepada perkara-perkara di dunia. Untuk makannya, untuk kehidupannya. Mereka lupa Tuhan, saudara. Mereka tidak mencari perintah Tuhan. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya mencari firman-Nya. Fokus perhatiannya apa? Kerja. Fokus perhatiannya. Tidak salah saudara. Kita di dunia harus hidup dan kita butuh makan. Tapi tidak boleh sampai di situ saja. Harus ingat perkara di atas. Oke Pak Robert, saya kan sudah terima Yesus Kristus. Benar. Saya sudah percaya Tuhan. Keselamatan sudah saya miliki. Apalagi? Saya sudah melayani Tuhan. Saya memberi persembahan di gereja untuk pekerjaan Tuhan. Saya berikan perpuluhan. Apalagi? Saudara, tapi kalau saudara lakukan sesuatu itu dengan tujuan saudara lakukan untuk memberikan kepada Tuhan supaya Tuhan lihat, Tuhan terima, Tuhan berkenan, itu belum cukup saudara. Belum cukup saudara. Belum cukup saudara. Maka waktu kita dari kita, inisiatif dari kita, maka kita yang atur. Kalau kita lagi jengkel, sudah, tidak usah lagi lakukan. Kalau kita lagi jengkel, ini gereja bagaimana? Berhenti persembahan, stop perpuluhan. Nah, ada, karena dari kita masalahnya. Jadi kalau saya berikan ini, ya Tuhan kau lihat saya berikan ini. Saya tentu punya privilege atau hak. Tuhan kasih dong. Tuhan perhatikan dong. Nah, kalau orang yang Kristus adalah hidupnya, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Inilah yang dilakukan orang Israel dan kita. Ketika kita hidup, kita tidak berpusat kepada firman Tuhan. Hidup kita tidak berpusat kepada Kristus.
Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tadi sudah membacakan ini. Kemudian kita melangkah lagi, saudara. Bagaimana Kristus dan kehendaknya menjadi terutama dalam hidup kita. Jadi tidak hanya kehendak Tuhan, pribadi Tuhan dan kehendaknya terutama dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 5. Ini sambungan dari tadi ayat 4, di bawahnya itu ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dosa yang paling dasar ini yang Tuhan tidak suka adalah penyembahan berhala, saudara. Jadi kalau dosa-dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan itu kita sukai, itu sama dengan kita memberikan dia nilai, sama dengan kita memberikan nilai kepada Tuhan, bahkan lebih daripada Tuhan. Apakah itu berhala? Berhala adalah nilai yang diberikan kepada sesuatu sama atau lebih daripada Tuhan. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling mendasar, dan di dalamnya ada pertukaran. Menukar kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan benda atau makhluk atau intelektual atau kecintaan dunia. Jadi berhala bukan saja kita bikin patung baru kita soja-soja sembah. Enggak. Tapi berhala itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita, yang kita beri penilaian, harga, value, sama atau lebih daripada Tuhan. Bahkan saya mau katakan, kepintaran pun bisa jadi berhala, saudara. Intelektual. Ya. Apalagi saudara? Benda-benda yang kita miliki. Aset-aset, rumah, bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Saudara, sekarang yang ditawarkan dunia di dalam sosial media, benar? Mereka mencari model. Dan dari dunia sosial media memberikan kita model. Bagus ya, Di. Waduh, itu masih muda sudah naik Ferrari. Saya mau juga seperti dia. Itu namanya apa? Kadang-kadang dibilang apa istilah artinya? Flexing apa? Nah, flexing. Padahal dia pinjam, dia punya. Atau dia sewa 100 juta, dia foto-foto di situ, dia dapat masuk uang 300 juta. Dia bayar 100 juta, dia bayar cuan 200, benar? Nah, nanti dia di video, dia lihat lagi. Dia pergi belanja di satu bapak atau apa, 10.000 dia kasih 1 juta. Benar? Bikin aneh-aneh punya kan? Itu flexing semua. Supaya orang lihat semua, luar biasa. Menjadi viral kan? Subscribe, follower banyak. Uang yang dia kasih sekolah 1 juta, dia dapat 10 juta. Untung saudara. Jangan tertipu dengan itu. Ada lagi apa nih? Belanja emas, pas saudara. Flexing semua saudara. Tujuannya apa? Dapat uang. Dari situ. Sumbang mobil pun harga 300 juta, dia dapat 1 miliar. Saya coba, gampang toh? Dapat untung begitu? Cuma apa? Video-video, foto-foto semua, cuap-cuap di media, dapat duit. Orang kerja susah saudara, benar? Mana gampang? Untuk 10% saya susah, 5% saya susah. Sampai kalau kerja-kerja komoditi itu 1 strip saudara, 1-2% saja. Gimana saudara? Ini gampang, hanya begitu. Nah kita terpengaruh, iya ya, di dunia ini begini tawarkan. Kita cari itu. Kita pikirkan itu saudara. Kita lupa pikirkan perkara di atas. Yang bernilai kekal.
Nah, itu yang terjadi saudara sekarang. Ya. Yohanes 6 ayat 27 begini, katakan. Waktu orang-orang banyak ikut Yesus kemana-mana, Yesus bilang begini, ya kalian ikut saya kan karena kalian mau makan. Sudah dapat mujizat, kalian lapar, dapat roti ikan, berkelimpahan. Yesus bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi ibarat makanan rohani kita, makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal adalah Yesus Kristus. Akulah roti hidup. Waktu Tuhan Yesus ditanya murid-murid, Tuhan kau sudah makan belum? Kita sudah lapar, pasti Tuhan juga lapar. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, makananku kamu tidak ketahui, ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, jadi bukan soal perkara-perkara Yesus lapar, tetapi inti fokus dalam hidupnya itu adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita lakukan seperti itu, jangan mau takut kau tidak makan. Jangan mau kau takut bahwa bisnismu tidak diberkati. Kalau yang penting kau kerja di dalam kebenaran. Itu. Tuhan bilang kerja keras pasti mendatangkan hasil. Apalagi anak Tuhan. Ada yang kasih dalam Tuhan. Jadi bekerjalah fokusmu. Jangan hanya dalam dunia ini. Saudara. Tidak, kita sudah lihat itu saudara tadi ya. Bayangkan saudara ya, itu remah-remah saja. Mungkin bagi kita saudara. Kalau kita makan, di rumah makan yang mahal-mahal, kita pesan mestinya kita cuma bisa makan 2-3 piring, kita pesan 10 piring saudara. Habis itu buang di tempat sampah. Ya kan? Tapi bagi mereka ini, uang yang kita buang itu luar biasa, berharga. Benar? Kalau persembahan 100.000 satu kali, kira-kira bisa berapa kali persembahan itu saudara? 100.000. Jadi sebab dialah, jadi makanan Rasul Paulus mengajak kita, fokuslah pada perkara di atas, di mana Kristus ada, bukan di bumi. Lalu ia berkata kepada mereka, nah ini Tuhan mau yang apa yang kita lakukan dengan perkara-perkara di atas. Salah satunya untuk semua orang percaya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini saudara. Pertanyaannya, kembali lagi kita ingat saudara, waktu kita belajar kingdom teologi, tujuan penciptaan kita ini apa? Tujuan hidup kita ini apa? Saudara. Ini saudara, salah satu perkara di atas. Ini bukan tugas pendeta saja atau penginjil. Tugas saya dan saudara semua. Di dalam dunia kerja saudara, di dalam di mana saudara berada. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah misi Tuhan, misi pribadi, misi apa dalam hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu saudara ya, jadi Tuhan maunya begitu. Jadi hidup itu adalah hidup Kristus saudara. Saya akhiri dengan satu tulisan yang saya kutip dari John Charles Riley. Ini tulisannya saudara. Ini pengarang, ini banyak buku-buku rohani saudara ya. John Charles Riley. Pola pikir seorang pesiaran. Orang kudus akan mengikuti
atau melakukan sesuatu menurut pikiran spiritual. Dia akan berusaha untuk mengarahkan kasih sayangnya sepenuhnya pada hal-hal di atas. Dan untuk memegang hal-hal di bumi dengan genggaman tangan yang sangat longgar. Jangan terbalik. Yang di bumi digenggam kok kuat, saudara. Ya. Dia tidak akan mengabaikan urusan kehidupan ini sekarang, benar. Tidak juga kita abaikan kehidupan ini yang kita hidup. Tetapi tempat pertama dalam akal dan pikirannya akan diberikan kepada kehidupan yang akan datang. Dia akan bertujuan untuk hidup seperti orang yang hartanya ada di surga. Dan untuk melewati dunia ini seperti orang asing dan peziarah yang bepergian ke rumahnya. Untuk berkomunikasi dengan Allah dalam doa, dalam Alkitab dan dalam pertemuan umatnya seperti datang gereja, saudara. Hal-hal ini akan menjadi kesenangan utama orang kudus. Dia akan menghargai setiap hal dan urusan dan persekutuan. Hanya dalam proporsi yang menarik dia lebih dekat kepada Allah. Ini saudara harusnya orang kudus ini. Kita ini. Perkara di atas kita harus genggam erat. Perkara di bumi genggamannya harus sangat longgar. Saudara. Hati kita, genggaman itu menunjukkan hati kita condong kemana? Condong kepada perkara di atas atau perkara di bumi. Kalau kita genggam kuat itu tidak mau lepas, hati kita condong di situ, saudara. Tuhan mau ini, saudara. Jadi bukan saja percaya menjadi Kristen dan pelayanan seperti itu saja, bukan, saudara. Lalu kita pikir, ya ini, bahkan pelayanan sama kata bisa gantikan Tuhan, saudara. Jangan pikir tidak. Nah, harus Kristus adalah hidup kita. Melakukan kehendaknya. Itu tujuan hidup kita. Ini saudara, salah satunya bersaksi, beritakan Injil. Dan banyak hal yang lain, perbuatan baik. Supaya firman Tuhan katakan, terangmu bercahaya. Orang melihat terangmu dengan dari perbuatan-perbuatan baikmu. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kemudian kita akan nonton satu video misi. Setelah itu saya serahkan kepada yang bertugas. Video misi dari BPP. GBI. Silakan diputar. Sebagai Ketua 1 Badan Pekerja Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bulan Oktober selalu adalah bulan PI dan misi. Apa artinya bulan PI dan misi? Artinya saatnya gereja membakar dan mengingatkan kembali jemaatnya, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mengingatkan diri kita sendiri untuk selalu menginjil, dan sedapat mungkin menanam gereja. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mendoakan dan saya mengharapkan betul setiap gereja Bethel Indonesia minimal selama 1 tahun ini kita dapat membuka 1 cabang, saudara-saudara, atau minimal 1 pos PI, karena ini waktunya Injil terus tersebar. Kita nggak punya banyak waktu lagi untuk mengabarkan Injil. Karena itu ayo jemaat sekalian, ayo hamba-hamba Tuhan sekalian, ayo para pejabat gereja Bethel Indonesia,
tanam gereja, berbuat sesuatu untuk pekabaran Injil. Gerakkan semua orang-orang muda, gerakkan semua pelayan-pelayan Tuhan, gerakkan semua jemaat untuk pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan karena itu, di samping kita mengkhotbahkan khotbah-khotbah misi, kita menggerakkan misi dan juga PI, pekabaran Injil. Maka dari sinode kami juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberi persembahan misi, menggerakkan kepada setiap jemaat sekalian untuk mendorong, punya hati, punya beban, punya semangat untuk berbuat sesuatu bagi PI dan misi. Salah satunya melalui persembahan khusus. Kita berdoa betul supaya gereja kita, gereja yang mengabarkan Injil, gereja kita, gereja yang menanam jiwa dan menanam gereja. Dan gereja kita menjadi gereja yang bermisi sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaannya. Salam sehati, selamat masuk dalam bulan PI dan misi Oktober ini. Haleluya. Shalom saudara, bulan Oktober adalah bulan misi dan PI. Jadi jangan lupa ekstra persembahan untuk Departemen Misi dan PI. Itu sangat diperlukan. Biarlah kita boleh menabur untuk perekrutan, pelatihan, dan pengutusan tenaga misi sehingga target 10.000 sebagaimana roadmap yang diberikan oleh Ketua Umum boleh tercapai. Saya Iron Wijaya, Wakil Sekretaris Umum, saat ini ada di Perth dalam acara World Prayer Assembly dan baru saja mengisi sesi suku terabaikan. Shalom. Dan di bulan misi ini Bapak Ibu Saudara, kami dari Departemen Misi Gereja Bethel Indonesia memiliki program. Yang pertama adalah program pengutusan, di mana kami mengutus para utusan-utusan misi ke daerah-daerah untuk menjadi perintis-perintis gereja dan juga untuk jadi gembala-gembala di mana gereja yang ada belum ada gembalanya. Lalu program yang kedua adalah kami melakukan program yang namanya perawatan misi, di mana utusan-utusan misi akan dikumpulkan per daerah-daerah. Ada 5 region yang sudah kami tetapkan untuk dikumpulkan setiap utusan-utusan misi, praktisi-praktisi misi yang ada di daerah-daerah, yang ada di pedalaman-pedalaman, itu akan di-upgrade kembali dengan program yang namanya upgrading, di mana para perintis-perintis, para praktisi-praktisi misi didoakan, diurapi, diperlengkapi, di-encourage lagi. Saya rindu semua jemaat di Gereja Bethel Indonesia, mari kita mendukung, mari kita mendoakan, dan mari kita bersama-sama bergerak. Dan Gereja Bethel Indonesia akan terus berdampak di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Baik, sebelum kita doa persembahan, kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Robert yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita, untuk terus memperlengkapi kita di minggu yang baru. Kiranya Bapak Ibu diberkati olehnya. Yang pertama terkait dengan persembahan kita bisa Bapak Ibu lakukannya dengan melakukan scan barcode yang ada di depan, ya, untuk persembahan. Bisa juga Bapak Ibu melakukannya dengan mengambil amplop yang tersedia di pintu masuk sebelah belakang untuk perpuluhan misi diakonia umum bahkan pembangunan. Sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwa bulan ini adalah bulan misi, ya, yang dari Gereja Bethel Indonesia, bulan misi GBI pusat, di mana bulan ini nantinya seluruh persembahan misi akan diserahkan atau ditransferkan ke rekening Departemen Misi Penanaman Gereja dan Suku Terbaik. Nanti dilaksanakan oleh pihak gereja. Ya. Pengumuman yang lain, ibadah kita di bulan depan, bulan November, itu akan berpindah jam ibadah, di mana ibadah yang tadinya setengah 11 akan berpindah pada jam 9 pagi
dan generasi akan berpindah dari jam 9 ke ibadah jam 11 siang. Akan dimulai di bulan depan, bulan November. Jadi kita masih ada punya minggu depan untuk ibadah di jam setengah 11. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhir ibadah, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita tabur. Tuhan, sumber kekayaan dalam kehidupan kami, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk apa yang sudah kami dengar, bahkan apa yang sudah kami tabur dan akan kami tabur. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahkan bagi kami. Ketika kami menabur, kami tahu kami menabur di tempat yang baik. Dan Tuhan yang menjadikan berkat bagi kami. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Selalu ada kelimpahan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan bahkan pelayanan kami. Ketika kami berharap kepada Kristus Allah sumber segala-galanya, Tuhan memberikan tepat pada waktunya bagi ketersediaan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Kalau persembahan perpuluhan yang kami serahkan, itu hanya ketaatan yang kami belajar untuk memberi. Ketika kami memberikan persembahan untuk misi diakoni umum, bahkan untuk pembangunan nantinya Tuhan, kami memberi dengan hati yang sukacita, sebab sudah Tuhan lebih dulu memberkati kami. Kiranya semua berkat yang sudah Tuhan berikan, bagian yang sudah kami berikan, kami diberkati oleh Tuhan, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, kejayaan hanya bagimu. Kami kembalikan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati pagi ini, saudara. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah dengan kami, dan minggu-minggu depan kami berharap saudara boleh kembali bergabung bersama-sama dengan kami. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian Allah yang kami pandang.
Bapak Ibu Saudara, minggu ini seperti tadi dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan misi. Jadi di hari Minggu ini, khusus hari Minggu ini, jika Bapak Ibu membawa persembahan perpuluhan, persembahan umum, kita juga akan mengkhususkan minggu ini adalah pengumpulan persembahan misi. Ya, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa ambil amplop di belakang untuk mengisinya. Misi ini untuk misi Sinode GBI, ya, untuk menjangkau. Dan dari misi Sinode GBI ini sudah dilakukan kurang lebih ada 2.000 guru yang diutus ke Papua. Jadi kalau kita dengar Papua lagi ini, ternyata dari GBI sudah mengutus kurang lebih 2.000 guru ke Papua, dan dalam masa kontrak 2 tahun ini, setelah itu mereka ditawari mau berhenti kontrak atau mau lanjut, kurang lebih sekitar 1.500-an menetap di Papua. Puji Tuhan. Ya, jadi mari kita bergerak, ya, kita sama-sama mendukung program misi ini, semuanya untuk Tuhan. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan yang telah memberkati, memperlengkapi kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jalani dan lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati hidup nikamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Jalan-jalan hidupmu dituntun oleh Tuhan, sehingga kamu melihat terobosan demi terobosan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupanmu. Kau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan sekali percaya Yesus, tetaplah untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, hari ini ulang tahun dari Pak Hence, penatua kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, walaupun sudah terima doa berkat, kita tinggal sebentar, kita berdoa untuk Pak Hence. Ibu Astri bisa maju ke depan, mari saudara semua kita arahkan. Kami telah melihat pernyataan yang luar biasa kepada hamba-Mu Pak Hence. Engkau memakai dia menjadi berkat di dalam bidang pengajaran dan pewahyuan-pewahyuan yang Kau berikan Tuhan. Menjadi berkat untuk umat-Mu, pengajaran-pengajaran yang Dia berikan Tuhan. Untuk pemuridan-pemuridan, membangun kehidupan rohani dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau telah menuntun dia, Engkau telah utus dia kemana-mana, jadi berkat untuk nama Tuhan dimuliakan. Dia ada bersama kami di Rock Makassar, itu adalah anugerah-Mu kepada kami Rock Makassar. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Berkati Pak Hence Tuhan, dan hikmat dan pewahyuan, berkati Tuhan rumah tangganya, hidup nikahnya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya Tuhan. Tahun-tahun ke depan Tuhan bukakan Engkau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Dimanapun Engkau berada, terobosan-terobosan terjadi. Hikmat daripada Tuhan mengalir, pewahyuan daripada Tuhan mengalir. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dibukakan bagimu. Sehingga Engkau memuridkan untuk orang-orang diutus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kesehatan yang baik. Berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk teman seperjuangan kami, penatua kami, leader kami Tuhan di Rock Makassar ini. Di dalam nama Yesus Kristus,
Haleluya. Amin.